Dari kecil, gue anaknya nurut banget sama orang tua, terutama sama mama. Cuman hidup gue beda dari anak lain karena kaki gue satu nggak ada. Gue biasa aja sih di depan mama, tapi gue tahu sebenarnya dia paling gak terima sama keadaan gue. Setiap pulang sekolah dan cerita dibully, mama selalu diem, nggak pernah marah depan gue. Tapi mukanya juga bukan kayak orang pasrah. Malam Natal tahun itu, gue cuma doa sederhana. Cuman pengen bisa jalan normal. Gue pengen punya kaki lagi. Gue doa sebelum tidur, terus ya udah, gue ketiduran. Tengah malam, gue sempat kebangun, kayak denger suara dari ruang tengah. Gue kira mama lagi nonton TV atau beres-beres, tapi ada bau aneh, kayak bau sesuatu yang kebakar. Tapi gue terlalu ngantuk buat ngecek, jadi gue pun tidur lagi. Besok paginya, waktu gue kebangun, kaki gue lengkap. Bukan mimpi, bukan alat bantu, tapi beneran lengkap. Dan mama pun nangis lihat gue berdiri tanpa bantuan. Dia bilang, ini mukjizat Tuhan di malam Natal. Tapi siang itu juga, kabar datang dari sekolah. Pembuli gue kena musibah. Waktu itu gue belum mikir macam-macam, sampai gue inget suara tengah malam itu dan rasanya ada yang aneh. Gue akhirnya tahu semuanya waktu gue nguping mama di malam-malam sebelum Natal ketiga. Dia gak ngomong ke Tuhan. Dia ngomong ke sesuatu yang lain. Perjanjiannya jelas. Setiap malam Natal harus ada satu kaki sebagai gantinya. Kalau gak ada, hidup gue yang diambil. Gue gemeter pas dengarnya. Selama ini, gue hidup karena ada orang lain yang kehilangan. Natal ketiga makin deket, tapi kali ini beda. Gak ada yang bully gue lagi. Orang-orang malah mulai biasa aja sama gue. Terus mama jadi gelisah. Dia kayak kehabisan target. Di malam ketiga, ritual harus dilakukan. Dan gue pun sengaja diam-diam bangun untuk melihatnya. Tapi kali ini suasananya beda. Lilin sering mati sendiri, angin masuk walau jendela ditutup. Mama teriak marah, bilang ia udah nempatin janji 2 tahun. Suara muncul, suara aneh, tak ada tumbal. Perjanjian harus dibayar. Mama nangis mohon-mohon. Dia bilang dia cuma mau anaknya hidup, tetapi kali ini gak ada yang bisa diambil dari orang lain. Karena gak ada lagi kebencian yang cukup. Gak ada lagi anak yang nyakitin gue. Dan perjanjiannya bukan soal siapa yang jahat atau baik, cuma soal bayaran. Gue ngerasa kaki gue tiba-tiba dingin, lalu badan gue lemes banget. Nafas gue berat, dan mama pun lari ke kamar gue sambil teriak nama gue. Dan itu pun malam terakhir gue. Setelah kejadian itu, mama jadi lebih protektif. Dia selalu nanya siapa aja yang ganggu gue, selalu mau tahu detailnya. Tapi anehnya, pembuli gue udah gak pernah sekolah lagi. Dan gue sama sekali gak tahu musibah apa yang menimpa dia. Beberapa bulan kemudian, muncul anak sekolah baru. Namanya Billy. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama dia mulai ngejek cara jalan gue. Katanya gue kayak robot rusak. Setiap gue pulang, gue pasti selalu cerita sama mama, tapi cuma bisa diem. Setahun berlalu, tepatnya pada malam Natal kali ini, gue nggak sengaja bangun dan ke ruang tamu untuk minum. Tapi keadaannya aneh. Lampu di ruang tengah nyala redup, di lantai ada simbol aneh yang digambar pakai sesuatu yang gelap. Gue takut dan langsung balik ke kamar dan tidur. Besok paginya sekolah heboh. Itu kecelakaan misterius, satu kakinya hilang. Gak jelas gimana kejadiannya. Dia juga gak ingat apa-apa. Dan kaki gue rasanya lebih kuat. Gue masih pincang dikit, tapi lebih stabil dari sebelumnya. Malam itu mama masuk ke kamar gue dan bilang, sekarang kamu aman setahun lagi. Setahun lagi?